Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cetania. Saya dari kelas Biologi A semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 20081060015 YIN Syekh Nurjadi Cirebon. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur perkembangan hewan. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Gambaran Pertumbuhan Anak dengan Hipotiroid pasca terapi levotiroxin di RSUP Dr. Hasan Sadikin pada tahun 2014 sampai 2018. Hipotiroid kongenital atau HK merupakan kondisi yang muncul akibat kekurangan hormon tiroid yang bersifat bawaan. Hormon tiroid berperan dalam proses tumbuh kembang anak, sehingga kondisi hipotiroid menyebabkan pelambatan proses tumbuh kembang. Kebutuhan hormon tiroid pada masa janin bersumber dari hormon tiroid ibu. Deteksi dini hipotiroid kongenital atau HK adalah melalui pemeriksaan kadar thyroid stimulating hormone atau TSH yang dilakukan pada bayi berusia 3-5 hari dalam proses screening hipotiroid kongenital atau SHK. Perlambatan pertumbuhan dapat diatasi dengan pemberian terapi yang tepat dan adekuat. Terapi standar untuk pasien hipotiroid kongenital atau HK adalah substitusi hormon tiroid. Kesediaan hormon tiroid yang biasa digunakan untuk terapi tersebut adalah hormon tiroksin, yaitu levotiroxin. Keberhasilan terapi dapat dipantau melalui pemantauan pertumbuhan melalui laju pertumbuhan linear dan indeks antropometri menggunakan kurva pertumbuhan World Health Organization atau WHO tahun 2005. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan rancangan potong lintang atau crash sectional. Ini dilakukan di Poli Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUP Dr. Hasan Sadikin. Kemudian data dikumpulkan dari rekam medik semua pasien anak yang didiagnosis hipotiroid kongenital pada periode 1. Variabel penelitian ini adalah usia saat diagnosis, jenis kelamin, komorbiditas, kelompok hipotiroid kongenital berdasarkan etiologi, manifestasi klinis, laju pertumbuhan linear, dan indeks antropometri. Tabel pertama menunjukkan karakteristik umum pasien hipotiroid kongenital di Poli Anak RSHS periode 2014 sampai 2018. Data menunjukkan pasien hipotiroid kongenital atau HK didiagnosis pada usia 0-12 bulan sebesar 78,4%, berjenis kelamin laki-laki 60,8% dan memiliki komorbiditas 66,7%. Komorbid dengan jumlah terbanyak adalah sindrom Down 41,2% dan penyakit jantung bawaan sebesar 31,4%. Tabel 2 menunjukkan manifestasi klinis pasien hipotiroid kongenital. Data menunjukkan bahwa pasien dapat memiliki kombinasi beberapa manifestasi klinis sekaligus, dan yang paling banyak ditemukan adalah wajah tipikal hipotiroid kongenital sebanyak 86,3%. Tabel 3 menunjukkan hasil pemeriksaan laju pertumbuhan linear. Laju pertumbuhan linear paling cepat terjadi pada pasien anak berusia 0-12 bulan dengan rata-rata 7,3 cm per tahun, dan hanya didapatkan satu data pada kelompok anak usia 2-5 tahun dengan laju pertumbuhan linear 8,7 cm per tahun.
Sebanyak 53% memiliki laju pertumbuhan normal dan di atas normal, sedangkan sisanya di bawah normal. Tabel 4 menunjukkan hasil pemeriksaan indikator pertumbuhan TB atau PB. Data penelitian menunjukkan bahwa 9 pasien hipotiroid kongenital atau HK ini mengalami perubahan dari berperawakan sangat pendek menjadi berperawakan normal. Setelah diterapi, dari 9 pasien tersebut, 8 pasien didiagnosis pada usia 0 sampai 12 bulan dan 1 pasien didiagnosis pada usia lebih dari 5 tahun. Tabel 5 menunjukkan hasil pemeriksaan status gizi berdasarkan indikator pertumbuhan, berat badan atau tinggi badan, dan IMT. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kenaikan status gizi 25% berdasarkan indikator berat badan atau tinggi badan, serta 31% berdasarkan IMT setelah terapi diberikan. Kesimpulan dari jurnal yang saya review yaitu pertumbuhan anak dengan hipotiroid kongenital mengalami perbaikan pasca terapi levotiroxin berdasarkan pemantauan laju pertumbuhan linier dan indikator pertumbuhan. Keberhasilan terapi levotiroxin dalam memperbaiki pertumbuhan anak lebih baik pada pasien dengan usia diagnosis dini dan tanpa komorbiditas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.